Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup, bagian yang pertama untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar 3.8 menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, dan molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. 4.8 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan perbedaan antara atom, molekul, dan ion. 2. Dapat mengidentifikasi proton, elektron, dan neutron berdasarkan gambar atom. Ketiga, dapat menghitung jumlah proton, elektron, atau neutron suatu unsur berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Yang keempat, dapat menyebutkan 4 unsur yang menyusun 96% tubuh manusia dengan benar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Tentunya kalian pernah melihat sebuah mobil yang mengeluarkan asap kendaraan. Salah satunya adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, gambar berikutnya adalah gambar air atau yang biasa dikenal dengan H2O. Apa perbedaan antara CO2 dan H2O? Nah, selanjutnya adalah gambar A adalah gambar molekul H2O dan yang B adalah peroksida, hidrogen peroksida. Apa perbedaan antara H2O dan hidrogen peroksida? Nah, yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar kentang. Tentunya kalian sering makan kentang ya. Dan yang kedua adalah gambar pensil. Apa perbedaan antara kentang dan pensil? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kalian jawab dalam pembelajaran berikut ini. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Apa pengertian dari partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dibagi menjadi 1. Atom, yang kedua adalah molekul, yang ketiga adalah ion. Nah, yang pertama kita bahas tentang atom. Pernahkah kalian mendengar tentang atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Yang kedua adalah molekul. Molekul merupakan gabungan antara 2 atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Yang ketiga adalah ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nah, molekul dibedakan menjadi molekul unsur, yaitu gabungan atom sejenis. Contohnya O2. Yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan atom yang berbeda jenis. Misalnya CO2. Nah, kita lanjutkan. Setiap materi tersusun atas zat tertentu. Perbedaan sifat-sifat suatu materi dipengaruhi oleh A. Perbedaan molekul penyusunnya, yaitu jenis dan jumlah atom penyusunnya. Yang kedua adalah perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Yang ketiga adalah ikatan antar molekul penyusunnya. Maksudnya seperti apa ini? Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah perbedaan jenis atom penyusunnya. Misalnya tadi, karbon dioksida
Atom penyusunnya adalah C, yaitu atom karbon dan atom oksigen. Nah, ini atom oksigen. Selanjutnya air atau H2O disusun atas 1 atom oksigen atau O dan 2 atom hidrogen. Nah, ini sudah jelas. Kenapa karbon dioksida berbeda dengan air? Karena karbon dioksida tersusun atas karbon dan oksigen, sedangkan air tersusun atas hidrogen dan oksigen. Kedua, perbedaan jumlah atom penyusunnya. Perhatikan gambar berikut ini. Yang A adalah molekul H2O atau air, sedangkan yang B adalah molekul H2O2 atau peroksida. Perbandingan jumlah atom O dan H dalam molekul berbeda. Pada molekul air, oksigennya ada 1 dan hidrogennya ada 2. Sedangkan pada peroksida, hidrogen peroksida, hidrogennya ada 2 dan oksigennya ada 2. Perbandingan jumlah atom O dan H dalam molekul berbeda, sehingga kedua senyawa tersebut mempunyai sifat yang sangat berbeda. Hidrogen peroksida adalah senyawa kimia dengan rumus H2O2. Dalam bentuk murninya ia berupa cairan bening berwarna biru pucat, sedikit lebih kental daripada air. Hidrogen peroksida digunakan sebagai oksidator, zat pemutih, dan antiseptik. Rumus molekul seperti H2O dan H2O2 menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Hal itu menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda. Selanjutnya, pola susunan dan ikatan antar molekul penyusunnya. Selulosa dan amilo mempunyai molekul penyusun yang sama, yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan antar molekul glukosanya berbeda. Nah, selulosa merupakan zat yang keras, tetapi jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh, sedangkan amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Nah, di sini sudah ada gambar kentang, kemudian ada gambar pensil. Kalau kentang mengandung amilum, sedangkan pensil mengandung selulosa. Tentunya tidak ada yang makan pensil, bukan? Nah ya, kenapa berbeda? Padahal susunan atom-atom penyusunnya sama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, perbedaannya terletak pada ikatan antara molekul-molekul dari kentang adalah ikatan alfa glikosida, sedangkan pada pensil adalah ikatan beta glikosida. Kita lanjutkan, bagian B adalah atom dan partikel penyusunnya. 1. Partikel subatom. Setiap benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom yang sangat kecil dan tidak terlihat. Nah, setiap atom terdiri dari partikel subatom, yaitu elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Nah ya, silakan dilihat gambarnya. Nah, neutron dan proton itu membentuk inti atom. Perhatikan, yang berwarna hijau dan berwarna merah itu adalah inti atom. Sedangkan elektron itu menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti. Elektron-elektron tersebut mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Masing-masing partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil jika dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja. Nah, perkembangan teori atom. Yang pertama adalah atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kalian bisa membayangkannya seperti kelereng, atau kalau di kota kita dikenal dengan guli. Nah, atom merupakan partikel kecil yang tidak
dapat dibagi lagi. Kemudian atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk senyawa. Nah, model atom seperti ini dikenal dengan model molekul Dalton. Nah, perhatikan gambar berikut. Misalnya di sini ada model molekul Dalton dari senyawa air, H2O, kemudian karbon dioksida dan karbon monoksida. Selanjutnya adalah B, teori atom Thomson. Nah, J.J. Thomson mengemukakan teori atom seperti model roti kismis. Nah, menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Nah, silakan dilihat gambarnya. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Rutherford menganggap atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom. Selanjutnya adalah teori atom Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit-kulit atom. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah menurut teori atom Niels Bohr ini bahwa elektron itu sudah menempati kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektronnya tidak memancarkan energi. Jadi dia selama mengelilingi inti, elektronnya tidak memancarkan energi. Kemudian ada teori atom modern yaitu mekanika gelombang. Pada teori ini mengatakan atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan-awan elektron. Nah, di sini tidak terdapat lagi lintasan-lintasan elektron seperti pada teori yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Jika tadi belajar tentang teori-teori perkembangan atom, sekarang kita lanjutkan dengan nomor atom dan nomor massa. Nah, unsur adalah zat murni yang tidak dapat diubah menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contoh dari unsur adalah emas, besi, perak, oksigen, dan lain-lain. Setiap unsur itu ditulis dengan lambang unsur. Nah, seperti ini. X adalah lambang unsur. A adalah nomor massa. Nomor massa itu melambangkan jumlah proton dan neutron. Ingat lagi ini gambarnya. Jadi X adalah lambang unsurnya, A adalah nomor massanya yang menggambarkan jumlah proton dan neutronnya. Sedangkan Z adalah nomor atom. Nomor atom itu menggambarkan jumlah proton dan jumlah elektron, ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Unsur aluminium memiliki nomor atom 13 dan nomor massa 27. Jumlah neutron dalam atom aluminium adalah, jawabnya ingat tadi nomor massa. Nomor massa itu adalah A. Nomor massa merupakan jumlah proton ditambah neutron. Jika jumlah proton dan neutronnya adalah 27, maka neutronnya adalah 27 dikurang jumlah proton. Nah, jumlah proton diperoleh dari mana? Jumlah proton diambil dari nomor atom. Maka jika nomor atomnya adalah 13, maka 27 kita kurangi dengan 13, dapatlah jumlah neutronnya adalah 14.
Nah, seperti ini. Ingat tadi, A adalah nomor massa. Nomor massanya adalah 27. Z adalah nomor atom. Nomor atom melambangkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, ini adalah tabel 4.4 atom dan partikel penyusunnya. Ada nomor, ada nama atom, lambang atom, jumlah partikel penyusun atom yaitu elektron, proton, dan neutron. Z adalah lambang. Z adalah nomor atom, sedangkan A adalah nomor massa. Nah, ini saya beri satu contoh ya, misalnya yang nomor 6, fluor. Fluor yang ditanyakan Z berapa nomor atomnya dan berapa jumlah neutronnya dan lambangnya bagaimana. Nah, kita lihat Z itu nomor atom, maka Z nomor atom adalah jumlah proton. Kita lihat di tabel, jumlah protonnya adalah 9. Jumlah protonnya adalah 9. Maka nomor atomnya adalah 9. Sekarang yang ditanyakan adalah jumlah neutronnya. Berapa jumlah neutronnya? Nah, untuk menghitung jumlah neutron sama seperti tadi, jumlah neutron itu diperoleh dari nomor massa atau A. Nomor massanya adalah 19. Kita kurangi dengan jumlah protonnya. Tadi jumlah protonnya adalah 9. Sehingga diperoleh jumlah neutron sebesar 10. Nah, kalau ditanyakan bagaimana lambangnya? A adalah nomor massa. Nomor massanya A adalah 19, sedangkan Z adalah nomor atom. Nomor atom menggambarkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, sedangkan lambang unsurnya adalah F. Nah, seperti ini ya. Ini saya berikan salah satu contohnya. Nah, siapa yang pernah melihat gambar berikut ini? Ini merupakan tabel periodik unsur kimia. Unsur kimia yang ada di alam ada digambarkan di tabel periodik ini ya. Ada berbagai macam unsur. Nah, nanti kalian akan belajar tentang unsur lebih mendalam di tingkat SMA. Nah, di sini saya sebutkan misalnya B itu boron, C karbon, N adalah nitrogen, O adalah oksigen, F adalah fluor ya, Na. Kemudian ada helium, ada magnesium, natrium, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel unsur penyusun tubuh manusia. Unsur yang menyusun tubuh manusia, ada unsur makro yang menyusun 96% tubuh manusia. Misalnya nih, ada oksigen, nomor atomnya 8, presentasinya dalam tubuh kita adalah 65%. Yang kedua adalah karbon, presentasinya 18,5, hidrogen 9,5, nitrogen 3,3. Kemudian ada unsur mikro, unsur yang menyusun tubuh manusia tapi presentasinya sangat kecil. Misalnya ada kalsium, lambangnya Ca, kemudian nomor atomnya 20, presentasinya 1,5, ada fosfor atau simbol lambangnya adalah P sebesar 1%, kalium 0,4%, sulfur 0,3%, natrium 0,2%, klor 0,2%, magnesium 0,1%. Kemudian ada lagi unsur yang mikro, lebih sedikit lagi, dia menyusun 0,01% tubuh manusia. Ada boron, kromium, kobal, tembaga, fluor, iodin, besi, mangan, molibdenum, selenium, silikon, timah, vanadium, dan seng. Nah,
Di sini sudah disebutkan banyak sekali unsur-unsur yang menyusun tubuh manusia. Selanjutnya, ada beberapa unsur yang disebut logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Unsur ini tidak dapat didaur ulang karena di dalam tubuh kita tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur ini. Misalnya, berdasarkan gambar yang A adalah merkuri, kemudian ada litium, kemudian brom, dan klor. Nah, logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan bahkan kematian. Seorang wanita yang hamil dapat juga mengalami keguguran dan melahirkan bayi yang cacat akibat kandungan logam berat yang cukup tinggi di dalam tubuhnya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk materi berikutnya, kalian akan belajar tentang konfigurasi elektron, cara pembentukan ion, cara mengidentifikasi unsur, dan sifat fisika serta sifat kimia zat. Demikian saja materi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.